Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya. Alhamdulillah hari ini kalian dapat belajar lagi seperti biasa. Dan sebelum dilanjut mau cek dulu kehadiran. Hadir semua? Hadir. Ya, alhamdulillah. Ya berarti kalian pada sehat-sehat semua ya. Sekarang kan lagi musim hujan, ya panas hujan, panas hujan. Tapi kalian ya alhamdulillah dengan cuaca begini bisa sehat dan semuanya hadir di kelas kita. Baik ya. Baik anak-anak, sebelum dilanjut kita berdoa dulu ya. Di sini akan dipimpin oleh KM kita siapa? Restu. Oke, silakan Restu pimpin doanya. Ya, kita duduk dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik ya. Selanjutnya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan kita tentunya cinta terhadap Dan air. cinta tanah air. Baik, supaya rasa kebangsaan, rasa cintanya terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ya. Begitu, silakan kalian berdiri semuanya. Silakan berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, siswalah putih dari lambung ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, pahlawannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin di rumah dulu kembali. Silakan sudah ya. Baik, terima kasih. Tuh, suaranya bagus-bagus ya. Tepuk tangan.
Bu, ini tahu? Misalkan Pak Guru bilang tepuk 1. Coba tepuk 1. Tepuk 2. Nah, oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, baik ya. Tepuk 1 begini. Tepuk 2. Tepuk 3. Gimana? Yes, gitu ya, bisa. Ya. Nanti kalau digabungkan bisa tepuk 1, 2, 3. Nah, oke, siap? Ya, mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Ya, kita baik, sebelum lanjut, apakah pagi ini kalian ada yang sarapan sama nasi goreng? Ada? Ya, 1, 2, 3, 4. Tahu kan nasi goreng? Tahu? Semua suka? Baik, nasi goreng ya. Apakah nasi goreng itu langsung ada di piring? Apakah ketika saya mau nasi goreng, sudah ada? Apakah begitu? Tapi bagaimana? Bagaimana dulu? Dipasak dulu ya. Coba kita, bagaimana cara kita membuat nasi goreng? Siapkan papel, terus itu bahan-bahannya ya. Nah, itu bahan-bahannya, jangan lupa ada nasinya juga. Nah, kan nasi goreng namanya juga ya, bukan bukan ketela goreng. Nah, baik, bagaimana sekarang kalian cara memasak nasi goreng supaya tersaji di piring dan kita bisa langsung makan? Yang pertama bagaimana? Minyak nahola. Nah, karena ada minyak urut. Oh, berarti nahola. Katel, siapkan katel. Terus ya, nyalakan kompornya. Terus tuangkan minyak ke wajan. Terus masukkan bumbu. Terus masukkan telur. Oke, lanjut. Diaduk-aduk. Ya, sudah diaduk-aduk, masukkan nasi. Setelah itu kecap. Sudah kecap, diaduk-aduk. Terus nah, kalau sudah matang disajikan, baru kita makan. Enak tidak? Tahu enak nggak tahu bedanya, soalnya saya dari cicipi ya, langsung masukkan bumbu. Berarti itu mencicipi bisa salah satu langkah-langkah yang mungkin ya, cicipi dulu gitu. Baik ya. Ya, itu nasi goreng yang kalian suka mungkin semua ya, bisa ditambahkan dengan telur gitu ya, dadar, terus juga pakai
daging gitu ya kalau ada gitu ya, kalau tidak ada mah sudah ya nasi goreng gitu ya dibutuhkan sama bawang saja. Nah, bahwa membuat nasi goreng itu memerlukan langkah-langkahnya, jadi nggak bisa langsung jadi nasi goreng, tapi ada langkah-langkahnya dulu seperti tadi siapkan wajan gitu ya, simpan wajan di atas kompor, nyalakan apinya, masukkan minyak goreng tadi kan, masukkan bumbu gitu ya, masukkan nasi ke dalam wajan, tambahkan kecap gitu ya, terus diurus sama saya gitu. Nah setelah itu jadi deh ya, dituangkan ke dalam piring ya. Jadi ada langkah-langkah cara membuat nasi goreng. Selanjutnya kalian tahu mie instan? Berbagai macam merek gitu ya. Nah, di sana kan ada cara-cara atau langkah-langkah membuat mie instan ya. Sari mie, apalagi berbagai macam merek. Coba langkah-langkahnya apa saja membuat mie? Siapkan panci, terus Masukkan air. Nyalakan kompor. Masukkan mie-nya. Terus masukkan bumbu ke dalam mangkok gitu ya. Nggak ke sana, nggak ke dalam panci, nggak? Berarti selanjutnya dituangkan kemana? Ke mulut. Langsung ke mulut dari panci ya. Hati-hati itu ya, salah langkah nanti menjadi petaka gitu ya. Nanti ada langkah-langkah di sana bikin mie instan, panci, air, dinyalakan, dipecah, dituangkannya ke mulut. Wah bahaya, jurujus ya. Nah, tapi dituangkannya kemana? Ke mangkok. Nah itu masak mie juga, mie instan ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan ya. Baik, hari ini kalian akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional. Tahu berpikir? Tahu. Berpikirnya bagaimana? Mikir. Mikir gitu ya, berpikirnya mikir. Kalau komputasional, barangkali ada yang sudah komputasional, kalian ingatnya karena naon, Cing? Ayo, ada yang tahu? Komputasional, ada yang ingat? Pak, ini mah kayaknya karena komputer atau karena laptop, ada yang tahu? Ada yang merasa nggak? Nah, ya, betul sekali. Seperti di sini berpikir komputasional, mikir gitu ya, kayak komputer gitu ya. Jadi berpikir memecahkan masalah besar diurai gitu ya, jadi pecahkan masalahnya. Jadi tadi kan membuat nasi goreng diurai gitu ya, langkah-langkahnya. Nggak langsung nasi goreng, nggak langsung ada wajan gitu ya, masukkan nasi, masukkan bumbu, masukkan kecap, masukkan minyak, kan nggak begitunya. Tapi kan satu-satu langkahnya. Nah, baik, di sini kita akan berpikir komputasional. Coba lihat ke depan. Nah, apa itu berpikir komputasional? Bentar ya. Ini kita lihat. Ya, lihat. Coba dibaca semua.
Ya, itu berpikir komputasional. Di sini dengan demikian berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Ya, jadi berpikir komputasional itu intinya dapat menyelesaikan permasalahan atau permasalahan sehari-hari gitu ya. Nah, ini yang akan kalian pelajari. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 unsur. Ya, 4 unsur di sini ya. Wah, kita lihat ke depan. Baik, perhatikan ke depan, ini lagi coding, lagi membuka. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Kayaknya ini bersatu. Nah, kelihatan? Nah, ini ya. Pak, lihat Pak. Nah, lihat senyum. Berpikir komputasional, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah layaknya komputer tadi. Nah, ya bukan berarti kamu harus menjadi robot seperti ini ya, kayak gini ya. Tapi cara berpikir ini membantu kita memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah. Ya, masalah-masalah besar seperti ada kegiatan ulang tahun. Nah, di kegiatan ulang tahun itu barangkali apa saja yang harus disiapkan? Yo, dalam ulang tahun apa saja yang harus disiapkan? Menyiapkan kue, ya. Terus dekor, tuh. Terus lilin, ya. Balon, terus mungkin tempatnya, mejanya, terus juga ada kado. Oh, hebat ya, ulang tahun di kado. Terus apa lagi yang disiapkan? Mungkin itunya teman, ya, mengundang teman dulu nanti pada sana lah, mau teman dekat, mau teman jauh, mau teman yang baru dikenal, gitu ya. Betul sekali. Nah, disusun jadi langkah-langkah yang lebih sederhana, lebih spesifik biar tertata gitu ya. Nah, berpikir komputasional melatih otak manusia agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis sehingga mampu menyelesaikan masalah lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.
Nah, pentingnya berpikir komputasional. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Apa tadi teh? Yang pertama apa? Membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Selanjutnya membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya mengajarkan berpikir kreatif. Selanjutnya membantu menghemat waktu. Dan yang selanjutnya membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, itu sekali ya. Itu tentang pentingnya berpikir komputasional. Jadi menyelesaikan masalah dengan mudah, mengambil keputusan yang lebih baik, ya. Terus berpikir kreatif, membantu menghemat waktu, terus membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa tadi teh berpikir komputasional teh? Menyelesaikan permasalahan, ya. Nah, ada 4 prinsip utama dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Nah, dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh ya depan. Contoh nanti membuat kopi, kita tidak langsung ada kopi di dalam apa? Di dalam cangkir. Tapi yang pertama bagaimana? Ini apa? Siapkan termos. Terus siapkan gelas atau cangkir. Terus juga sendoknya. Selanjutnya ini ditambah kopi. Jadi apa ini? Jadi kopi jadinya. Jadi enggak langsung kopinya langsung diseduh gitu, tapi pasti ada langkah-langkah gitu ya. Nah, jadi kita itu membuat kopi tidak langsung ada kopi di dalamnya, ya. Pastinya ada air panas ini ya, ada air panas, ada cangkir, ada yang dengan apa yang ceker? Terus pastinya ada kopinya, ada gulanya. Jadi kopi itu yang pertama ya. Unsur yang pertama itu 4 prinsipnya itu adalah dekomposisi. Itu pemecahan masalah besar. Selanjutnya, coba dulu. Nah, tadi teh apa? Tidak langsung ada kopi di dalam gelas, tapi membaginya menjadi menyiapkan gelas, kopi, gula, air panas, ya. Jadi kopi. Nah, selanjutnya pengenalan pola. Ya, tadi kan ada yang pertama dekomposisi, yang kedua pola. Nah, mencari kesamaan atau pola dari masalah yang pernah kita hadapi. Misalkan pola angka. Lihat di sini. Ada angka berapa? 2, 4, 6, 8. Selanjutnya berapa ini? 10. Selanjutnya lagi berapa? Ya, berarti kalian sudah paham kalau yang berpola angka ya. Ini cuma selisihnya berapa? 2. Ya betul. Nah, selanjutnya nih lihat. Di sini ada gambar apa? Segitiga. Di sini di sini titik. Di sini ada lingkaran, ada segitiga lagi, ada titik-titik. Untuk mengisi di sini apa? Segitiga berwarna merah.
terus di sini yang ini segitiga lagi. Ya, itu namanya berpola ya, mengulang-ulang gitu ya. Nah, betul. Nah, nanti kita bisa selanjutnya bisa membuka di aplikasi ini ya. Nah, baik, berikutnya lanjut. Pertama berpikir komputasional itu tadi ada yang pertama komposisi, yang kedua pola. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga itu abstraksi. Nah, abstraksi itu fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Nah, contoh, saat melihat peta, kalian tahu peta? Punya HP di rumah ada? Nah, ada Google Map-nya? Nah, coba perhatikan. Saat melihat peta, kita hanya butuh informasi jalan utama. Tidak perlu tahu setiap detail pohon atau rumah di sepanjang jalan. Misalkan siapa di sini yang paling jauh rumahnya? Nah, yang pernah jauh di kita ada itu ayat. Nah, misalkan contoh saja kita mau ke daerah Gunung Kelir. Nah, dari sini kita pakai map, langsung aja tujuannya kemana? Ke perempatan Gunung Kelir, misalkan ya. Nah, tentunya kalian di sepanjang jalan akan menemukan beberapa informasi yang tidak begitu penting. Misalkan di sana di itu ayah saung pesonanya, ayah kakak kayak roboh di jalannya. Nah, terus sampai sana, sampai tujuan di perempatan, nyampe di perempatan. Nah, yang tidak penting-penting itu kita buang saja. Yang penting tujuannya kita langsung ke tujuan perempatan tadi ya, kalau dalam contoh. Nah, itu adalah abstraksi, fokus pada hal-hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah algoritma. Nah, yang keempat itu adalah algoritma. Tadi yang pertama dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma, yaitu membuat langkah-langkah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, contoh resep memasak nasi goreng. Nah, seperti yang tadi adalah sebuah algoritma. Nah, langkahnya jelas, mulai dari memanaskan minyak, menumis bumbu sampai menyajikan. Tadi yang kalian sebutin itu membuat nasi goreng, terus membuat mie instan adalah algoritma. Jadi kita langsung jadi nasi goreng, nggak langsung jadi mie instan, tapi ada langkah-langkah cara menyajikannya. Ya, mulai dari menyiapkan panci, katel, ya. Nah, terus juga memasukkan bumbu-bumbu sampai kan menyajikan. Nah, itu adalah algoritma, menyusun langkah-langkah. Ya. Baik. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, kita akan menyimpulkan berpikir komputasional, yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah. Terus coding adalah cara kita memberikan perintah ke komputer. Nah, tadi kecerdasan artifisial atau AI adalah komputer yang bisa belajar dan berpikir seperti
manusia. Nah, ketiganya ini berpikir komputasional, coding, dan KA saling berkaitan erat dan sangat berguna di era digital saat ini. Dengan menguasai ketiganya, nah, kamu bisa menjadi problem solver yang handal di masa depan. Jadi bisa nanti kamu bisa menciptakan atau membuat aplikasi atau apa gitu ya. Nah, yang paling penting kalian itu bisa memahami apa itu berpikir komputasional, yaitu cara berpikir untuk memecahkan masalah. Ya, ya masih ada yang joget-joget gitu ya. Oke, selanjutnya nih kita akan lihat. Ya, baik, selanjutnya kita akan lihat. Coba perhatikan video pembelajaran yang ada di depan. Nah, sebentar ya. Nah, kita akan lihat video singkat tentang berpikir komputasional. Yang lucu nih. Ya, oke. Semuanya ya sudah. Ya. Coba perhatikan depan. Ya. Di sini ada video animasi tentang berpikir komputasional. Dan silakan kalian dicatat apa nanti yang pentingnya apa, dicatat silakan. Nah, kita iklan dulu. Si kecil kalau terus ya, bisa jadi karena kulitnya bermasalah Bun. Tapi tenang, sekarang Bunda bisa konsultasi dengan dokter gratis dari Switsa. Dan jika masalah kulit pakai Switsa yang terbukti bahkan jaga kesehatan kulit si kecil dengan Switsa. Lihat depan. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional tidak bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat sendiri, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi yang menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks
Seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersisa di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu tidak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, buku akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Nah, ya, barusan sudah kalian simak itu berpikir komputasional. Oke, kita ulangi lagi. Apa itu berpikir komputasional? Apa? Nah, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk baik anak-anak. Tadi kan sudah kita lihat ke depan ya tentang berpikir komputasional itu ada 4 prinsip. Yang pertama apa saja? Dekomposisi atau pemecahan masalah, yaitu memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan contoh sederhana. Misalkan tadi sudah dicontohkan agenda pesta ulang tahun ya, membutuhkan persiapan apa saja
aja gitu. Selanjutnya ada pengenalan pola, ya, yaitu mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya kartu gambar, papan tulis, pola angka, pola bentuk dan lain-lain. Tadi kan sudah contohkan 2, 4, 6, 8. Terus selanjutnya apa? 10. Selanjutnya ada abstraksi, mencari informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Fokus pada informasi penting dan mencari detail yang tidak relevan. Contoh, nah deskripsi benda atau tempat-tempat menyebut namanya, gitu ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah algorithmic thinking atau berpikir algoritma, ya. Menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Contohnya buku resep atau instruksi acak dan lain-lain. Baik, selanjutnya anak-anak, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Pak Guru akan bagi menjadi 5 kelompok, ya. Setiap kelompoknya memiliki 4 orang ataupun bisa, kalau yang tidak pas nanti bisa kelompoknya 5 orang, ya. Ini ada sebuah KPD. Silakan dikerjakan dan kelompoknya kita bagi, ya. Yang pertama kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Siap, ya? Oke, kita bagikan ke KPD-nya. Tuh, ini, tuh, ya. Selanjutnya kelompok yang mana? Yang ini? Mana? Ini, silakan, ya. Oke, selanjutnya kelompok yang ini. Oke, silakan, ya. Silakan mendekat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dilihat, dikerjakan. Ya. Silakan kerjakan. Ya. Dari sini dulu, ya, dari laki-laki dulu, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Urus selatan bisa, pola gambar bisa, tergantung kalian yang mudah yang mana. Ya, silakan, ya. Ayo pokoknya, silakan kasih nama kelompoknya, ditulis nama-nama anggotanya. Di sana yang pertama, ini kan pertanyaannya. Nah, ini silakan, ya, tulis dulu nama kelompok anggotanya. Yang pertama itu ada abstraksi. Tadi abstraksi apa? Silakan. Yang kedua ada pengenalan pola. Ya, di sini pengenalan pola. Selanjutnya yang ketiga itu, nah, ada dekomposisi dan algoritma. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Silakan berunding. Kalau ada yang belum paham bisa bertanya. Ya. Nama kelompoknya bebas, kelompok sama saja. Yang penting kalian kompak kelompoknya, gitu. Prinsip, ya, prinsip itu. Tadi kan berpikir komputasional itu ada 4 prinsip, ya. Coba tadi apa saja? Yang 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 prinsip tadi berpikir komputasional, ya. Kita kasih dulu D, P, A, A. Nah,
Wah, wah, itu diantaranya. Ya, itu kan kita tahu. Wah, kelompoknya di sini ya. Wah, sudah belum? Belum. Ya, mana? Ya, itu mah karena gambaran tadi. Jika bentuknya bulat warna merah, maka bentuknya adalah naon itu berbentuk bulat jadi gambar. Tadi yang gambar itu, yang di sini gambar paketan berbentuk merah. Ada yang di sini, semua gambar ini. Ya, sudah semua ini kelompok 1. Sudah. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 3 belum lagi berjalan. 4 belum. 5 ya, silakan ya. Masih ada waktu. Kenapa? Bisa bunga. Langkah-langkah urutan dalam membuat telur dadar. Cara membuat, berarti kan saya yang kita kan siapkan tahu kan telur dadar? Coba menyebut wujud dari telur dadar. Intinya pasti kan ada cara-cara baheula, bagaimana caranya. Seperti kalian membuat tadi nasi goreng kan nggak langsung jadi nasi goreng, ya pasti ada langkah-langkah. Ya. Oh. Nanti hasilnya kalian presentasikan di depan ya. Nah, bisa misalkan kelompok apa gitu ya, langsung di depan tunjukkan.
Dan silakan kelompok yang pertama dulu, nanti kelompok apa namanya Pak Guru belum tahu, silakan ya. Kelompok All Star. All Star. Ya, silakan maju ke depan. Yo, bersama-sama berempat ya. Oke. Silakan nama kelompoknya apa? Coba yang lain perhatikan ke depan dan kalian boleh menanggapi ya. Silakan nama kelompoknya masih bagaimana sih tulisnya? Oh, All Star, jadi bacanya All Star gitu. Oke, silakan yang pertama. Ini ada yang sama atau ada yang mau meluruskan? Silakan. Yang pertama abstraksi, buahnya apel dan jeruk, warnanya apel bagaimana? Ya. Merah. Ada yang sama merah? Buah apel warnanya? Merah. Terus buah jeruk? Yang ini yang ditanya. Apa? Selanjutnya kita minta ke bentuk. Apel bentuknya apa? Sedikit lonjong. Ayo yang lain bagaimana? Lonjong. Berbentuk lope. Ya, berbentuk lope ya. Lope apa itu lope itu? Oh, gitu ya. Selanjutnya ini bentuk jeruk bagaimana? Bun kopi saya. Baterainya mau habis, ini mau dicas dulu di sana di kantor, ambilin ya, akhir ambilin di sana di depan meja kalian ini ada casan laptop di dekat bangkunya Pak itu pas saya. Oke ya. Baik, selanjutnya ciri lainnya ada tidak? Ada. Kalau yang apa ciri lainnya bagaimana? Kalau apa cara makannya digigit gitu ya, set gitu ya. Kalau jeruk dikupas ya, bisa gitu ciri lainnya. Ada yang sama? Ya, mungkin nanti ada jawaban berbeda ya teman-teman. Selanjutnya kita ke yang itu aja, yang abstraksi ya, ketiga. Yang ini tuh buat langkah-langkah cara membuat telur dadar. Yang pertama dengarkan yang lain. Ya bisa. Yang sama? Pasti ada yang berbeda gitu ya. Bagus. Tepuk tangan juga, tepuk tangan. Selanjutnya kita ke kelompok putri dulu. Mau kelompok 4, mau kelompok 5? Kelompok 5, silakan. Nama kelompoknya sebutkan dulu. Silakan, nama kelompoknya apa? Velocity. Dung. Bentar,
Coba nomor 1 tentang abstraksi ya. Warna apel bagaimana? Warna jeruk. Terus bentuk apel. Lope. Ada juga bentuk lope. Ya, namanya apa itu? Bentuk lope. Kalau itu bentuk lope apa menjadi sebuah bangun datang gitu ya? Terus jeruk bentuknya ciri lain ada? Kalau jeruk kayak apa ciri lainnya? Iya, warna cerah. Kalau jeruk? Ya, betul sesuai ada yang digambar ya. Bagus. Ada yang sama? Berarti punya pandangan yang lain. Selanjutnya silakan ke yang terakhir saja. Ya. Yang abstraksi dan yang algoritma dan dekomposisi. Langkah-langkah membuat rujukan. Oke, terima kasih kelompok 5 filosofi. Baik ya, saya Pak Guru, saya cukup ya untuk kelompoknya. Ya nanti yang lainnya silakan dikumpulkan di sini. Ya, alhamdulillah kalian sudah bisa mengerjakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan tentang barusan tentang kerja kelompok. Ya, kalau begitu, nah, baik selanjutnya kalian kan barusan sudah mengisi RKPD lembar kerja ya tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah, ada yang tahu? Berpikir komputasional adalah memecahkan masalah. Ya, di sini lihat berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, masih ya. Berapa ini? Baik. Tadi berpikir komputasional itu ada berapa prinsip? Ada 4. Yang pertama, ya pemecahan masalah. Yang kedua, pola, dengan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Ya, terima kasih kalian sudah paham. Nah, tadi itu adalah yang sudah kita pelajari ya. Terus selanjutnya nih mau bertanya, apa sih manfaat penggunaan kecerdasan artifisial yang sudah kita pelajari? Manfaatnya apa? Nah, tadi itu ada manfaatnya apa? Kelompok 1. Ya, menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien. Tepuk tangan. Baik, anak-anak, untuk pelajaran hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial.
spasial, yaitu berpikir komputasional. Cukup sampai di sini ya. Jangan lupa dihafal lagi. Dan untuk minggu depan kita akan ke penggunaan KA-nya, penggunaan kecerdasan artifisial, penggunaan AI gitu ya. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini. Silahkan KM untuk membaca. Baik, terima kasih dan kita tutup aja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.